Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 9 ayat 18. Demikian firman Allah. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Nampak sangat besar keyakinan kepala rumah ibadat ini kepada kemampuan Tuhan Yesus membangkitkan anaknya yang sudah mati. Dan Yesus pun melakukannya. Anak yang sudah meninggal itu hidup lagi. Berita bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit sudah tersebar di mana-mana. Sehingga kepala rumah ibadat ini, dia pun meyakini Yesus bisa membangkitkan anaknya yang sudah mati. Sangat sederhana imannya kepada Tuhan Yesus. Kepala rumah ibadat ini mendengar tentang apa yang Yesus perbuat, lalu dia percaya dan menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seringkali yang menghalangi kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan perkara ajaib dan yang mustahil bagi manusia ialah keraguan kita dan ketidaksiapan kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa sebagian dari umat Tuhan tidak memberitakan Yesus sebagai penolong dan penyembuh serta Tuhan dan Juru Selamat. Sadarilah, yang membuat kepala rumah ibadat ini meminta pertolongan Tuhan membangkitkan anaknya karena berita Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit sampai ke telinganya dan dia sangat membutuhkan pertolongan. Memang benar bahwa Yesus banyak melakukan keajaiban dan menolong banyak orang. Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus meneduhkan badai, dan lain sebagainya. Mari kita petik pelajaran. Betapa perlunya kita juga memberitakan apa yang Yesus perbuat menolong banyak orang yang menderita, sehingga berita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga bisa kita sampaikan. Ceritakan saja apa yang kita alami di dalam Tuhan. Rindukan orang lain juga mengalami kasih dan kuasa Tuhan, serta menerima anugerah keselamatan. Perintah Tuhan kepada para murid adalah pergi memberitakan Injil, dan Alkitab mencatat, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mujizat tanda-tanda ajaib adalah sarana untuk kita meyakinkan sesama kita bahwa Tuhan penuh kasih, bukan saja ingin menyembuhkan, tapi juga menyelamatkan umat manusia. Mari bawalah berita Yesus kepada sesama kita yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Juru Selamat. Engkau penolong yang agung dan penebus dosa kami. Saya datang kepadamu, memohon agar kasih karunia-Mu atas saya juga berlaku atas sebanyak-banyaknya orang yang mendengar Injil keselamatan. Bantulah saya agar dengan hikmat dan urapan Roh Kudus, saya cakap memberitakan berita tentang Engkau dan apa yang Engkau perbuat kepada umat manusia yang menderita. Pakailah saya sebagai saksi-Mu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan membawa mereka ke dalam pengenalan akan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.